Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Tarkem dari SD Negeri Bumirejo, Kecamatan Jayaloka. Sebelah kanan saya Susanti dari SD Negeri 1 Wonorejo, Kecamatan Tukumulyo. Sebelah kiri saya Siti Nuriyah dari SD Negeri Rejosari, Kecamatan Megang Sakti. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tarkem. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Ibu. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah, baik juga, Ibu. Iya. Ibu, pagi ini ada sesi coaching ya bersama Ibu Santi? Iya, betul, Ibu. Baik, Ibu. Kehadiran saya di sini untuk mendukung kompetensi coaching yang akan Ibu lakukan nantinya ya, Bu ya. Nah, di sini akan saya amati nanti proses coaching bersama Ibu Susanti. Ya. Lalu, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching tersebut? Insya Allah siap, Ibu. Insya Allah siap. Sebelumnya, Ibu mulai proses coachingnya nanti ya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Iya, Bu. Dan nanti juga saya akan sedikit bertanya tentang proses coaching tersebut. Ya. Yang pertama, Ibu, Ya. yang akan saya jelaskan itu adalah rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya, Bu ya. Poin-poin yang akan saya amati nanti, Ibu, yang pertama, Ibu melakukan coaching dengan Ibu Santi sesuai dengan alur tirta atau tidak. Lalu kita juga ketahui bersama, Ibu, alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab ya, Bu ya. Iya, Bu, betul. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip coaching atau tidak. Lalu prinsip-prinsip coaching ini kita ketahui bersama, Ibu. Membentuk kemitraan dengan coachee, lalu menggali potensi coachee itu secara kreatif, kemudian melaksanakan atau memaksimalkan kompetensi yang ada ya, Bu ya. Selanjutnya kompetensi ini dalam coaching yang perlu diperhatikan yang pertama present, kemudian mengajukan pertanyaan secara berbobot, lalu mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa ini ada yang Ibu bisa menerima pernyataan dari coachee, lalu Ibu juga memberikan pertanyaan terbuka, kemudian Ibu bisa merangkum dari pernyataan dari coachee ya, Bu ya. Lalu Ibu juga bisa mengapresiasi dari proses coaching. Selanjutnya, Ibu, apakah sudah jelas, Bu, yang saya jelaskan tentang rubrik penilaian? Insya Allah jelas, Ibu. Baik, Ibu. Selanjutnya izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan ya, Bu ya. Iya, Bu, silahkan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Oke, Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini diantaranya itu ada mendengarkan aktif, Bu ya, kemudian present dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik. Ibu tadi ada 3 ya? Yang pertama present, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu pertanyaan secara berbobot. Nah, yang kedua ini, Bu, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nantinya yang lebih spesifik pada saat observasi nanti apa, Ibu? Kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti yang menjadi fokus itu ada 2 ya. Iya. Kemudian Ibu
seperti apa sih indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai pada sesi coaching nanti? Baik Ibu, saya ingin coach saya akan menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang beliau hadapi. Baik. Demikian kegiatan praobservasi kita kali ini ya Bu. Ya, Terima Bu. kasih sudah menjelaskan secara rinci. Ya. Nantinya saya akan mengobservasi Ibu Siti dengan Ibu Susanti ya Bu ya. Iya. Silahkan Ibu melakukan coaching. Kemudian nanti setelah coaching, jangan lupa ya Ibu, kita lakukan lagi pertanyaan pasca observasi. Baik Ibu. Untuk mengetahui keberhasilan coaching Ibu Siti dan Ibu Susanti ya Bu ya. Baik Bu. Sampai ketemu lagi nanti ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Iya, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini saya dalam keadaan baik. Bu Siti bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Di sini kayaknya mau ada yang diceritakan ya Bu ya? Iya benar sekali Bu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya Bu yang ada di sekolah saya Bu. Baik, ini Ibu mempunyai permasalahan ya Bu ya? Iya benar. Nah, kita ini mempunyai waktu kira-kira 15 sampai 20 menit Bu ya, nggak lama ya. Nah, Iya. silahkan Ibu mau bercerita apa? Silahkan Ibu. Begini ya Bu ya, di sekolah saya ini kan Bu, kalau saya lihat siswa di sekolah saya ini kayaknya merasa bosen gitu Bu dengan pembelajaran yang guru-gurunya lakukan. Karena saya amati rekan-rekan guru ini Bu melakukan pembelajarannya itu monoton. Jadi anak-anak itu merasa jenuh. Padahal mereka bisa memanfaatkan loh ini Bu. Guru-guru saya ini bisa memanfaatkan seperti sarana dan prasarana yang ada di sekolahan. Ada kelompok, terus kemudian ada infokus, dan juga di sekolah saya itu Bu lapangannya sangat luas. Jadi kan bisa dimanfaatkan gitu ya Bu ya untuk pembelajaran anak-anak. Mereka hanya menggunakan media itu saja Bu, guru-guru saya itu Bu. Jadi nggak memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan Bu. Ya. Baik, berarti Ibu ini mempunyai masalah yang guru-guru tempat Ibu mengajar itu cara mengajarnya masih monoton ya Bu, walaupun di situ sudah ada prasarana seperti Chromebook. Benar sekali. Padahal Chromebook itu banyak sekali loh Bu ya untuk ininya ya manfaatnya. Baik. Nah, di sini kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan sih Bu, saya pengennya itu ada perubahan Bu untuk guru-guru saya. Saya ingin Bu proses pembelajaran yang ada di sekolahan saya ini nantinya ada perubahan sedikit lah Bu, supaya anak-anak tadi tidak jenuh. Mungkin kan dengan menggunakan metode atau model atau pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di sekolahan itu, anak-anak kan nantinya lebih tertarik gitu loh Bu. Enggak jenuh. Ternyata Ibu ini ingin adanya perubahan ya Bu ya. Benar sekali perubahan Bu, di rekan-rekan guru Ibu ya. Nah, di sini perubahan yang seperti apa sih yang Ibu Santi harapkan dari rekan ibu-ibu itu? Kalau saya berharap sih Bu, rekan-rekan guru di tempat saya ini tadi sih Bu, menuju perubahan yang lebih baik lah Bu, seperti penggunaan model pembelajaran, metode yang lebih bervariatif gitu Bu, dengan cara dapat memaksimalkan apa yang ada di sekolahan gitulah Bu. Oke, berarti pembelajaran yang tidak monoton ya, yang berinovatif lah Bu ya. Benar sekali Bu. Kalau yang berinovatif ini kalau dibilang idealnya sih di level lah ya, di level 1 sampai 10. Kira-kira di level berapa guru-guru Ibu di sekolah itu? Kalau idealnya di level 10 gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya lihat sih untuk guru-guru yang ada di SD saya ini Bu,
Levelnya itu sekitar level 5 Bu, karena masih banyak ya Bu ya, walaupun ada beberapa guru sih Bu yang sudah memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Tapi sudah mengembangkan juga Bu diri, baik memanfaatkan teknologi, ada PowerPoint dan lain-lain, tapi sebagian besar saja Bu belajarnya masih gitu-gitu dan Bu, yang sebagian besar, sebagian kecil tadi sudah ada yang memanfaatkannya Bu. Sudah ada yang memanfaatkannya. Iya. Jadi masih di level 5 ya Bu ya? Iya, karena masih menggunakan metode ceramah itu loh Bu. Oke, memang kalau ceramah itu memang dari dulu Bu ya, masih ceramah. Iya, tidak dikombinasikan dengan ya metode yang lain. Oke, baik Bu, kira-kira nih level berapa yang Ibu inginkan dari rekan-rekan Ibu itu yang dari level 5 tadi Bu? Iya, enggak banyak sih Bu, karena kita sedang berusaha ya Bu untuk adanya perubahan, walaupun tidak banyak sih Bu. Pengennya sih di level 7 aja lah dulu Bu, karena di sini banyak juga yang antusias saya lihat Bu, tapi bingung mereka ini untuk cara memulainya seperti apa. Oke, Ibu mengharapkan di sini berada di level 7 ya Bu Iya, ya. benar Dari sekali. angka 5 ke 7 ini sudah Iya. bagus lah Bu ya. Nah, kemudian menurut Ibu nih, langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru-guru dalam melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa ya Bu ya? Yang pertama Bu, saya akan mendiskusikan kepada teman-teman yang ingin ada perubahan dalam pembelajaran. Kemudian mungkin juga saya akan mengadakan pendampingan dengan rekan-rekan yang ada yang ingin berubah tadi Bu, dan mungkin saya juga akan menjadikan mentoring Bu. Oke, mentoring ya. Iya. Nah, di sini Ibu tadi mengatakan bahwa akan mendiskusikan ya Bu, mendiskusikan Iya. dengan teman sejawat, kemudian pendampingan, mentoring ya. Nah, selain ini, adakah metode lain Bu untuk melakukan perubahan ini Ibu? Sepertinya Bu, untuk mencakup skala yang besar, Ya. bisa dengan pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya. Iya. Tapi supaya ngerasa semua gitu kan Bu. Tapi saya tetap Bu ingin mengadakan mentoring dulu, karena nanti kalau namanya pelatihan atau workshop gitu kesannya ada paksaan gitu Bu. Jadi selain tadi ada pelatihan atau workshop ya. Benar. Nah, baik Bu, kira-kira nih yang akan dilakukan untuk saat ini, strategi atau metode yang dilakukan Ibu itu yang bagaimana Bu? Sepertinya untuk saat ini Bu ke mentoring saja dulu Bu, karena yang mentoring ini kan yang benar-benar mau berubah gitu ya Bu ya. Kalau yang pelatihan kesannya itu tentunya ada paksaan tadi Bu dari sekolah. Ya, iya. Nah, kira-kira Bu, kapan Bu rencananya yang mau dilakukan ini Bu? Dalam waktu dekat inilah Bu, saya akan melakukan kegiatan ini ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kebetulan Bu di sekolah saya itu saya mempunyai teman yang juga jago IT Bu. Betul, ada jago IT itu bisa dimanfaatkan juga ya Bu ya. Iya. Apa komitmen Ibu ya pada pelaksanaan ini nanti ya? Kalau untuk komitmen sih Bu, saya akan melakukan terus-menerus memberikan motivasi terhadap rekan-rekan saya itu Bu. Motivasinya akan berkelanjutan gitu Bu. Baik, jadi akan berkelanjutan ya Bener, Bu. pelatihan itu ya. Akan rutin lah Bu. Baik, baik Bu, kira-kira nih siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Kalau untuk membantu tadi Bu, saya mengharapkan dari rekan sejawat saya tadi yang memang dia mahir dalam IT, itu ada Bu Husnul dan Bu Titin. Oke, Gitu, Bu. kita ada Bu Husnul ya. Iya, yang bisa ada untuk Bu membantu Ibu Titin. ya dalam perubahan ini nanti ya, dalam mentoring ya. Iya. Baik Bu, nantinya Ibu akan berkolaboratif dengan rekan-rekan guru Ibu ya, Iya, yang sekali. sudah
mahir tadi ya, Iya, seperti benar, Bu Bu. Kusnul tadi. Nah, perasaan Ibu bagaimana setelah kita berbincang-bincang ini tadi, Bu? Kalau perasaan saya sih, Bu, saya jadi ada gambaran gitu ya Bu ya, ada gambaran. Kemudian bagaimana saya harus memberikan perubahan terhadap teman sejawat tadi, memberikan dampak untuk perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa, sehingga siswa nantinya itu Bu akan lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan siswa tidak jenuh gitu Bu. Oke, stop saya. Pelaksanaan aku tekon urung. Ya. Ibu Siti, Iya, Bu Tarkem. gimana Ibu? Tadi sudah melaksanakan coaching bersama Ibu Santi ya? Iya, Bu, betul. Kalau saya lihat luar biasa sekali Ibu. Jadi coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kalau saya lihat ini Bu, perasaan Ibu bagaimana setelah melakukan coaching bersama Ibu Santi? Alhamdulillah Bu, senang Bu ya. Di sini Koci sudah menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Bu. Iya. Baik Bu, pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, pengembangan yang Ibu harapkan tadi seperti apa Ibu? Ya, Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching? oke. Yang sudah saya lakukan Bu saat coaching tadi ya, itu saya sudah melakukannya dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Baik Ibu. Jadi sudah tercapai ya Bu ya tujuan dari apa yang Ibu coaching tadi atau indikator pengembangan yang sudah Ibu harapkan. Betul, Bu. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan pengamatan yang saya lakukan tadi ya Bu. Iya Bu, silakan. Berdasarkan observasi yang saya lakukan tadi, menurut saya percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah sangat berjalan dengan lancar. Ibu sudah melaksanakan percakapan sesuai alur tirta, kemudian sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tadi ya Bu ya. Selanjutnya Ibu juga mengarahkan coach mengidentifikasi masalah, lalu merencanakan aksi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, lalu memancing coach untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan apa yang sudah coach rencanakan. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, kemudian Ibu juga sudah melaksanakan serangkaian coaching sesuai yang diharapkan. Nah, dari coaching yang sudah Ibu lakukan, kompetensi apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan pada saat coaching berikutnya? Oke, untuk kedepannya nanti Bu ya, Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu dari Raisen Bu, untuk kesadaran penuh. Mungkin itu Bu. Jadi present ya Bu Iya. ya. Baiklah, semoga kompetensi yang akan Ibu lakukan nanti berjalan dengan lancar sesuai harapan yang Ibu harapkan nantinya. Amin. Kemudian nanti ketika pelaksanaan coaching sama seperti saat ini ya Bu ya, Iya, Bu. akan diamati lagi oleh saya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching dari pra observasi, kemudian kita sudah melaksanakan observasi bersama, dan saat ini bagaimana perasaannya Bu? Ya, perasaannya sangat senang Bu. Kita tadi sudah melakukan coaching dengan coach ya, dan waktu pengamatan Ibu di sini, alhamdulillah pelaksananya lancar. Menurut Ibu tadi sudah terlaksana dengan Betul. alur tirta tadi. Betul sekali. Nah, terima kasih atas pengamatan dari Ibu. Saya juga merasa senang Bu. Iya. Baik Ibu, dari percakapan kita ini ada hal lainkah yang disampaikan kepada saya Bu? Mungkin cukup Bu ya, cukup hanya ini aja saja Bu ya. Oke. Baik Ibu, sepertinya percakapan kita sudah
selesai sampai di sini. Nanti tentunya jika yang dihasilkan nanti berdampak baik, akan saya bagikan praktik baik ini kepada teman-teman yang lain. Dan semoga apa yang direncanakan Ibu terhadap coaching berjalan dengan lancar ya Bu. Sampai bertemu lagi di coaching berikutnya ya Bu. Iya, Bu. Saya tutup Sama-sama. percakapan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.